Malaikat Jibril berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu tertentu di tempat yang sudah ditetapkan oleh malaikat Jibril. Faja'at tilka as-sa'atu wa lam ya'tihi. Ketika sudah sampai masanya apa yang telah dijanjikan oleh malaikat Jibril di tempat yang sudah ditetapkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, ditungguin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditungguin beberapa saat. Falam ya'tihi, ternyata malaikat Jibril tak kunjung datang. Padahal sudah sesuai dengan ketentuan waktu ini. Berarti kan malaikat Jibril menyalahi daripada janjinya apa yang telah diucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadihi 'asa. Ketika itu Nabi memegang tongkatnya. Dipegang oleh Rasulullah tongkatnya, fa'alqaha min yadihi. Dicampakkan tongkat ini oleh Nabi. Saking kesalnya Rasulullah, masa selevel malaikat juga menyalahi daripada janjinya? Ini kan kekesalan daripada Nabi. Tidak mungkin tidak terbayangkan oleh Nabi. Kenapa malaikat Jibril tidak datang sesuai dengan ketetapan ataupun ketentuan yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Fa'alqaha min yadihi, ia buang. Wa qala ma yukhlifullahu wa'adahu wala rasuluhu. Tidak mungkinlah Allah menyalahi daripada janjinya, begitu juga dengan putusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin, tak masuk di akal oleh Nabi. Kenapa malaikat Jibril tak muncul? Summal fata fa idza jirul kalbi tahta sarir. Ternyata tanpa diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu ekor anak anjing nyelonong masuk ke rumah Nabi, bersembunyi di bawah tempat tidur. Berarti tempat tidur Nabi itu ada katilnya, ya ada tempat tidurnya karena pakai kolong. Maka anak anjing itu sembunyi di situ, sembunyi di bawah tempat tidur itu. Faqala ya Aisyah, maka Nabi menyampaikan, wahai istriku Aisyah, mata dakhala hadzal qalbun hahuna. Kapan anak anjing itu muncul ataupun masuk ke rumah kita, bersembunyi di bawah tempat tidurku itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat wallahi ma daraitu. Maka Aisyah menjawab, ya Rasulullah, aku tidak mengetahui, aku juga tidak tahu. Tiba-tiba nyelonong saja anak anjing itu bersembunyi di bawah tempat tidur daripada Rasulullah. Fa'amara bihi fa ukhrija. Maka fa'amara bihi, maka Nabi menyuruh untuk dikeluarkan. Siapa yang disuruh oleh Nabi? Domir daripada kata-kata ini bukan ditujukan kepada Aisyah. Kalau kita biasanya ketika ada sesuatu yang tidak, wah istriku tolonglah dulu itu, tolonglah bersihkan kotoran hewan ini, katanya. Kalau Nabi tidak menyuruh daripada istrinya, siapa yang ia suruh? Orang lain. Tidak memberatkan kepada istrinya. Ini luar biasa. Ini kan akhlak, etika yang diajarkan oleh Nabi di dalam rumah tangga. Maka suri tauladan kita di dalam berumah tangga itu adalah Nabi. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, bukan yang sholat tepat waktu, bukan yang banyak kawannya. Pada ketika itu Nabi menyampaikan, sebaik-baik kalian wahai sahabatku adalah orang yang terbaik akhlaknya kepada istrinya. Itu standar kebaikan kita. Bukan dikarenakan setiap hari pakai jubah, setiap hari nertir kawan, setiap hari sholat di saf yang pertama. Maka standaritas kebaikan seseorang itu disampaikan oleh Nabi, bagaimana akhlak dia kepada istrinya. Kalau berantem terus dengan istrinya, tidak ada itu akhlak itu. Ya, ketika kita lihat ini luar biasa nih orang ini, tapi ketika balik ke rumah ribut saja dengan istri. Ini masalah. Maka standaritas kebaikan itu disampaikan oleh Nabi adalah terlebih dahulu berkelakuan baiklah kepada anak dan istrimu, baru ke orang lain. Ini ke orang lain luar biasa baiknya, Pak. Tapi ketika di rumah luar biasa sangarnya, dijadikan istri itu tak ubahnya seperti pembantu. Ini terbela lagi nih kaum ibu nih malam-malam, ya. Nah, mereka itu bukan pembantu, bukan untuk cuci baju, bukan untuk masak. Ini sering kita sampaikan, Pak. Bapak balik ke rumah sudah capek-capek kerja, ternyata istri tidak sempat masak. Jangan jadikan itu sebagai masalah rumah tangga. Harusnya apa yang kita lakukan? Bersiap deh,
kita makan ke rumah makan Ampera, selesai masalah. 20.000 cuman. Ini karena masalah ndak masak, 1 pekan ndak teguran. Kalau ada lebih, carilah rumah makan yang agak sedikit levelnya lebih tinggi sedikit ya. Selesai masalah Pak, tinggal makan doang. Tapi dipermasalahkan luar biasa. Ini tidak pandai masak dia ini. Kenapa tidak diajari? Tapi Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti Nabi bukan menyuruh daripada Aisyah, menyuruh kepada orang lain. Salah satu di antaranya adalah pembantunya. Selevel daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyusahkan daripada istrinya, bahkan dihadirkan pembantu, Pak. Dihadirkan pembantu. Maka kalau kaum bapak ini mau diservis 100% oleh ibu, sediakan pembantu di rumah. Jangankan pembantu di rumah, bajunya saja tak berganti-ganti sekali sebulan. Ini kan menjadi kembali kepada diri kita masing-masing, Pak. Fa'amara bihi fa'ukhrija. Nabi menyuruh daripada seseorang, yaitu pembantunya, untuk mengeluarkan anjing itu. Sahabatku, tolonglah keluarkan anjing itu dari bawah tempat tidur. Nah, faja'a Jibril. Setelah dikeluarkan, maka muncullah malaikat Jibril di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah apa? Setelah dikeluarkan anak anjing itu dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul malaikat Jibril. Ternyata sebelumnya malaikat Jibril itu sembunyi, tidak mau terlihat oleh Rasulullah karena ada hal pertimbangan daripada malaikat Jibril itu sendiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika nampak malaikat Jibril oleh Nabi, tapi sahabat yang lain tak nampak, Rasulullah yang nampak. Ini kan mukjizat daripada Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Wa'adtani fajalastu laka falam ta'ti. Wahai malaikat Jibril, beberapa hal yang lalu, beberapa saat yang lalu kamu berjanji kepadaku untuk mendatangiku di tempat ini. Aku sudah menunggu daripada engkau, tapi engkau tak muncul. Berarti engkau menyalahi daripada janjimu, kata Rasulullah. Maka apa kata malaikat Jibril? Faqala ya Rasulullah, mana'nil kalbul ladzi kana bi baitika. Aku tidak mau masuk ke rumahmu karena yang janji tadi malaikat Jibril itu berjanji di dalam rumah daripada Rasulullah, bukan di luar. Maka aku tidak mau memasuki daripada rumahmu ya Rasulullah karena ada 1 ekor hewan, anak anjing menyelonong masuk ke rumahmu. Aku tidak mau memasuki rumah itu. Ini alasan daripada malaikat Jibril, bukan berarti beliau tidak datang, tapi tidak menampakkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna, sesungguhnya kami, berarti bukan malaikat Jibril saja deh. Inna itu kan domirnya nahnu. Sesungguhnya kami, saya dengan malaikat-malaikat yang lain, kata malaikat Jibril, la nadkhulu baitan fihi kalbun. Kami tidak memasuki rumah yang apabila terdapat di dalamnya 1 ekor anjing, apalagi banyak. Berarti malaikat Jibril tidak masuk, malaikat rahmat tidak masuk, kecuali malaikat maut. Ini kan malaikat Israel tidak ada cerita. Berarti malaikat maut juga takut dia masuk ke rumah, tidak ada takutnya. Kalau malaikat maut itu yang paling ditakuti oleh makhluk, yang paling ditakuti oleh makhluk itu malaikat maut, karena pemisah antara ruh dengan jasad atas perintah daripada Allah. Kalau sudah terpisah, Pak, tidak akan ditemukan lagi ketika sudah di alam barza ataupun di hari kiamat. Kalau sudah terpisah, selesai, kelar hidup kita di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.